Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina termasuk perbuatan dosa besar dan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, pelaku zina tidak hanya akan mendapat hukuman di dunia, tetapi juga akan mendapatkan hukuman di akhirat, kelak di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan balasan dan siksaan kepada para pelaku zina. Diterangkan dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi. Beliau mengatakan bahwa zina adalah perbuatan dengan melakukan hubungan badan yang diharamkan, baik melalui kemaluan maupun dubur, oleh dua orang yang bukan pasangan suami istri. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, larangan berbuat zina telah ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Lantas seperti apa balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka? Silakan simak penjelasannya. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, balasan dan siksaan bagi para pelaku zina. Yang pertama, akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan hisab yang berat. Perbuatan zina akan mendapatkan balasan langsung saat pelakunya hidup di dunia dan akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Para pelaku zina akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan hisab yang berat. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya,
Wahai kaum muslimin, jauhilah perbuatan zina, sebab di dalamnya terdapat 6 perkara. 3 diberikan ketika hidup di dunia, dan 3 lagi akan ditimpakan di akhirat kelak. 3 yang di dunia adalah hilangnya kewibawaan, berkurangnya berkah umur, dan dilanda kefakiran yang terus-menerus. Sedangkan 3 lainnya yang akan ditimpakan di akhirat adalah mendapatkan kemurkaan dari Allah, dihisab dengan berat, dan mendapatkan siksa neraka jahanam. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, orang pelaku zina akan kekal di neraka jahanam. Balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina, mereka akan kekal di neraka jahanam. Mereka akan ditarik mukanya dengan rantai ke neraka paling dahsyat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dalam neraka jahanam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa. Ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan sholat, dan bisanya akan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun. Sampai terkelupaslah daging-dagingnya. Di sana juga ada lembah yang namanya Jub al-Huzn. Ia dipenuhi ular dan kalajengking, yang ukuran kalajengkingnya sebesar bigol atau sebesar peranakan kuda dan keledai. Ia memiliki 70 sengat, masing-masingnya memiliki kantung bisa. Ia akan menyengat pezina dan memasukkan isi kantung bisanya ke dalam tubuh pezina itu. Lalu si pezina akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun, sampai terkelupaslah daging-dagingnya, dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam kitab Jabur juga diterangkan siksaan bagi para pelaku zina. Orang yang berzina, kelak kemaluannya akan digantung dalam api neraka dan akan dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi. Jika ia sudah kehausan lalu meminta minum, maka malaikat Zabaniyah menjawab, "Di manakah sumber suara itu? Dulu kamu bergembira dan tertawa bangga, tidak lagi memperhatikan aturan-aturan Allah, dan sama sekali tidak malu kepadanya." Yang ketiga, akan dibakar di bawah api yang berkobar. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, siksaan kepada para pelaku zina kelak di neraka juga pernah ditunjukkan dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mimpi para nabi adalah wahyu dan hak, yakin adanya. Dalam sumber yang sama disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samarah bin Jundab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril dan Mikail. Kemudian beliau bercerita, kami lalu berjalan hingga kami sampai di sebuah dapur yang mulutnya kecil, namun di bawahnya luas. Dan dari dalam lubang itu terdengar suara berisik. Kami pun menengok ke dalamnya. Di sana kami melihat para laki-laki dan wanita yang telanjang dan sedang dibakar api yang berkobar di bawah mereka.
Ketika lidah api menyentuh mereka, mereka pun berteriak dengan histeris karena panasnya. Aku kemudian bertanya kepada malaikat, "Siapakah gerangan itu, wahai malaikat?" Lantas malaikat menjawab, "Mereka adalah para pelaku zina. Dan ini adalah azab mereka hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka. Semoga dapat menjadi renungan bagi umat muslim agar senantiasa menjauhi perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.